dipun lajengaken kok tausiah ingkang nomor kalih ngestokaken dawuh saking panjenenganipun Al Habib Muhammad ibn Husin ibn Anis ibn Alwi ibn Ali Al Habasyi. Panjenenganipun dawuhaken kersanipun langkung anget dipun selingi kanthi qasidah Turi Putih. Alhamdulillah nggih. Turi
Sallallahu ala Muhammad. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Ingkang kula hormati, ingkang kula mulyakaken sedayanipun para habaib, para kiai, khususnya Al Habib Fahmi bin Yahya, Al Habib Ali Ba'agil, dan para habaib yang lainnya, para kiai, khususnya Sahibul Hajat Ustaz Saleh Ilham, dan semuanya master of qasidah yang hadir. Masya Allah, malam hari ini banyak juru qasidah, banyak munsyidnya. Ada Ustadz Wahid, ada Ustadz Nizar, ada Gus Lukman, beserta grup Al-Muqtasidah dari Langitan. Ini legend sholawat ini. Belum ada ketika itu yang memperkenalkan qasidah-qasidah sholawat. Langitan itu yang paling depan ketika itu. Shallu ala Nabi Muhammad. Ada Ustadz Zamam, ada Ustadz Nafis, ada Ustadz Muna, dan semua yang belum bisa saya sebutkan. Masya Allah, jarang-jarang satu panggung berkumpul sekian banyak juru qasidah. Tapi malam hari ini di kampung ini berkumpul segitu banyak. Makanya saya tadi setengah tidak mau tausiah sebenarnya. Kenapa? Lebih enak dengarkan qasidah sebenarnya. Karena jarang-jarang bisa kumpul begini. Jadi saya bilang sama Ustadz Nizar, Ustadz jangan kesusu mahalul qiyam. Loh nanti kemalaman beb, enggak apa-apa, yang mau pulang biar pulang. Yang mau pulang biar pulang, yang mau mabuk sholawat, ya malam ini kita mabuk sholawat bareng-bareng nanti. Shallu ala Nabi Muhammad. Ini kalau nanti setelah tausiah sholawatnya lanjut mau. Pokoknya kita mau memanfaatkan kehadiran ini para munsyid kelas nasional. Masya Allah, kampung Tobratan luar biasa. Munsyid kelas nasional segini banyak kumpul sini semuanya. Mudah-mudahan insya Allah turun rahmat Allah malam ini, turun barokah Allah malam ini. Yang punya hajat kabul hajatnya, yang sakit hilang penyakitnya, yang punya masalah insya Allah selesai masalahnya, yang punya utang lupa sama utangnya. Lupa sama utangnya apa lunas utangnya? Ya, kadang-kadang orang bingung milih didoakan yang mana. Doakan utangnya lunas apa yang ngutangi lupa. Jadi tidak ditagih lagi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begini ini sunnahnya Nabi Muhammad. Rasulullah itu punya seorang hadi. Hadi itu juru qasidah. Bisa disebut munsyid, orang yang melantunkan nasyid. Bisa pula disebut hadi. Rasul itu punya hadi namanya Anjasah. Juru qasidahnya Nabi Muhammad ya tentunya kelasnya luar biasa. Dong juru qasidahnya Kanjeng Nabi. Namanya Anjasah. Anjasah ini kalau sudah qasidah, dulu kan kendaraannya itu kan pakai unta. Itu kalau sudah qasidah, unta itu bisa lupa sama istirahat. Yang mana harusnya unta itu mungkin umpama perjalanan dari Solo ke sini naik unta,
itu mungkin berangkat subuh sampai sini maghrib. Karena lerengnya kan beberapa kali itu ya. Tapi kalau saya misalkan ke sini dari Solo, saya ngejak Gus Wahid. Terus saya suruh qasidah sepanjang perjalanan, zuhur sudah sampai. Kenapa? Karena untanya itu lupa istirahat, jalannya itu kencang terus. Lah hadinya Nabi Muhammad itu namanya anjasa. Perjalanan itu berhari-hari, itu unta bisa nggak capek, bisa lupa istirahat kalau sudah dengar suara qasidahnya anjasa. Nah, sama kadang-kadang sama kanjeng Nabi kirim, Ruwaidak ya anjasa, Ruwaidak ya anjasa, Waihak bil qawarir, anjasa pelan-pelan, hati-hati, banyak botol-botol di sana. Maksudnya botol itu memang ada barang bawaan yang tidak boleh pecah, karena kalau unta itu semakin semangat larinya semakin kencang. Atau ada juga yang mengatakan banyak hati-hati wanita di sana yang sudah bersuami, kalau qasidahmu terlalu enak nanti banyak wanita yang jatuh cinta. Makanya para munsyid ini biasanya cari jodohnya gampang. Ya, kalau ustadz rada angel ya. Ustadz ini rada angel, kesian nasibnya ustadz ini. Apalagi guru TPA. Itu cari jodohnya susah. Tapi kalau munsyid itu cari jodohnya itu gampang. Kenapa? Karena suara itu termasuk bagian keindahan. Lah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menghidupkan sunnah Nabi yang seperti ini berkahnya luar biasa. Satu aja yang saya ungkap di sini. Wa makanallahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah itu enggak akan menyiksa suatu kaum, ketika di situ ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda bayangkan, sebejat apapun, asalkan di situ ada Rasulullah, enggak akan turun siksa, enggak akan turun azab. Kenapa? Karena Allah lupakan yang lainnya, yang Allah pandang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira ada enggak jaminan daerah kita enggak kena azab? Enggak ada jaminan kan? Kanjeng Nabi ya enggak ada di sini ya. Ada di sini makamnya Kanjeng Nabi. Nah, ada kalau di sini ada makam Nabi, Nabi palsu berarti. Makamnya Nabi enggak ada. Yang rajin istighfar ya rada angel nyarinya ya. Terus gimana? Ya hidupkan sunnah. Kenapa menghidupkan sunnah? Karena dalam hadis dikatakan man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia telah mencintai aku. Riwayat yang lainnya lebih dahsyat lagi. Man ahya sunnati faqad ahyani. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka seakan-akan dia menghidupkan aku. Jadi kalau ada satu daerah, di situ ada sunnahnya Nabi Muhammad yang sudah dimatikan, dihidupkan lagi, daerah itu seakan-akan di situ ditinggali sama Kanjeng Nabi Muhammad. Dan yang kayak begini ini udah lama ditinggalkan. Yang mungkin yang usianya di atas 50 tahun mungkin dulu masih ingat. Kalau masuk bulan Maulid Nabi meriahnya luar biasa. Sekarang orang mau memperingati Maulid Nabi mikir. Kenapa? Takut dibilang bid'ah. Takut dibilang syirik. Takut dituduh yang macam-macam. Jadi akhirnya orang membuat maulidan takut. Akhirnya syiar qasidah, syiar puji-pujian kepada Nabi, syiar kumpul bareng untuk sholawat, syiar kumpul bareng untuk mengucapkan salam. Semakin lama ini semakin hilang. Lah alhamdulillah ditobratan dihidupkan lagi. Ini kalau istiqomah nih sunnah ini dihidupkan, nanti cari sunnah Nabi yang hilang sekarang apa? Di antaranya mungkin siwak. Sunnahnya Kanjeng Nabi. Tapi banyak orang nggak kenal. Lo ada teman saya ceramah, sebelum ceramah pakai siwak. Itu yang di depan ngerasani. Kui kiai ini mangan opo? Siwaknya ditaruh, oh kiai ini mangan kayu. Nggak kenal sudah. Padahal itu sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jalankan sunnah Nabi, di situ akan turun berkah. Nah kalau mau satu kampung semuanya susah. Paling enggak rumah tangga kita masing-masing enggak.
Di rumah tangga kita buat program sunnah Nabi Muhammad. Kenapa? Kalau bala enggak turun, berarti yang turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala Nabi Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjalin hubungan sama Nabi itu ada 3 macam. Ma'rifah, mahabbah, ittiba. Kenal, cinta, ikut. Ngikuti, meneladani. Yang pertama kenal dulu. Banyak orang enggak kenal sama Nabi. Anda tes dah anak-anak SD sekarang. Kanjeng Nabi lahir di mana? Enggak ada yang kenal. Loh, pernah saya tuh kejadian nyata ini di dekat rumah kami, sekolah Islam. Di manakah Nabi Muhammad dilahirkan? Di rumah sakit. Ini kan kalau enggak bapaknya ya gurunya yang salah ini. Kok bisa enggak kenal sama Kanjeng Nabi itu? Kalau semakin dikenali kita semakin cinta. Ilmu tentang Rasulullah itu macam-macam. Ada ilmu syama'il tentang kegiatannya Nabi. Cara makannya Nabi makan pakai tangan kanan. Kenapa kok pakai tangan kanan? Kenapa kok enggak pakai sendok? Orang zaman sekarang sok niru-niru barat tapi enggak paham. Itu makan pakai tangan itu jorok. Yang benar itu makan pakai sendok. Ini saya buktikan nih. Anda makan pakai tangan. Tangan dicuci dulu loh ini ya. Tangan dicuci. Setelah itu Anda makan pakai tangan. Ini suci, ini bersih. Lah Anda makan pakai sendok, sendok yang Anda pakai itu sudah masuk ke berapa mulutnya orang. Benar kan? Sendok itu udah pernah ke mulutnya ini, mulutnya itu udah mungkin ada 350 orang mulut yang kemasukan sendok itu. Terakhir jenengan yang ke 351. Berarti lebih bersih mana? Tangan apa sendok? Tangan. Paling bersih itu ajarannya Kanjeng Nabi. Nabi ngajari pakai tangan. Lah kenapa? Di situ ternyata diteliti sama dokter. Kalau ada 2 sayur, yang satu suruh megang pakai tangan, yang satu disuruh diemin. Itu nanti beberapa hari kemudian yang lebih cepat bosoknya itu yang dipegang pakai tangan. Maksudnya apa? Lebih gampang dicerna itu makanan, ususnya itu enggak capek ketika makanan itu udah dipegang tangan, karena di tangan itu ada enzim yang mempermudah orang untuk mencerna makanan. Dokter baru tahu, Kanjeng Nabi udah ngajari 1400 tahun yang lalu. Makanya Anda ikuti nasihatnya Nabi. Nabi itu omongan paling benar itu Rasulullah. Omongannya dokter kalah sama Rasulullah. Omongannya profesor kalah. Apalagi omongannya provokator. Kalah dibanding omongannya Rasulullah Sallallahu Alaihi. Kan pakai tangan. Itu syama'il. Tidurnya Rasulullah itu ketika tidur, Rasulullah itu sayap kanan ini di bawah. Bagian dadanya ini ngadep kiblat. Yang sayap lempeng kanannya ini ada di bawah. Ternyata diteliti, benar. Orang kalau tidurnya yang kiri yang di bawah, kiri ini terlalu dekat sama jantung. Lah jantung itu nggak bisa kerja maksimal kalau bagian yang kiri ini yang di bawah. Terus gimana? Posisi tidur paling ideal bukan telentang, bukan tengkurep, apalagi tengkurep. Tengkurep ini wonge lemu sereso tangineh biasanya. Tapi sayap kanan ini yang ada di bawah. Kenapa? Karena itu posisi tidur yang paling sehat. Itu ilmu syama'il. Kebiasaan sehari-hari Rasulullah. Di situ kalau kita pelajari, kita bisa meniru cara hidup kita mirip sama Rasulullah. Pasti sehat hidupnya. Yang kedua ada ilmu fadhail, kelebihan Nabi Muhammad. Bayangkan Nabi Musa minta lihat Rasulullah. Minta lihat Allah. Nabi Musa minta lihat Allah. Minta lihat Allah Nabi Musa. Sama Allah katakan apa? Lantaroni, enggak bisa kamu lihat aku. Rasulullah enggak pernah minta dipanggil lihat Allah. Allah mengatakan apa? Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Allah mengatakan tidaklah berdusta itu hati terhadap apa yang dia lihat. Nabi Ibrahim doa wala tukhzini yauma yub'atsun.
jangan permalukan aku di hari ketika itu ada hari kebangkitan. Tapi Nabi Muhammad tanpa minta, yauma la yukhzillahu nabiyahu walladzina amanu ma'ah. Di hari Allah enggak akan mempermalukan nabinya dan semua orang beriman yang bersama Nabi. Makanya Nabi Musa itu siap turun pangkat dari seorang nabi menjadi umat Nabi Muhammad. Turun pangkat siap Nabi Musa. Yang penting jadi umat Nabi Muhammad. Itu keutamaan fadhailnya Nabi. Ada lagi dalail, tanda-tanda kebenaran Nabi Muhammad. Kebesaran Rasulullah. Rasul mengatakan apa? Kuntu nabiyan wa adam munjadilun fi tinati. Aku udah jadi nabi sedangkan ada masih tanah. Ada lagi ilmu khosais, kekhususan Rasulullah. Di antara kekhususan Rasulullah itu diriwayatkan Imam Suyuti mengumpulkan kitab Al-Khosaisul Kubra, cuma hadis tentang kekhususan yang hanya dimiliki Nabi Muhammad, manusia yang lain nggak punya. Pernah Anas bin Malik kedatangan tamu, cuaca panas, ambil sapu tangan, usap wajahnya dari keringat begitu, terus panggil pembantunya, pembantuku, ini sapu tangannya tolong dibersihkan. Oh ya, sendiko dawuh. Pembantunya cara yang bersihkannya agak unik. Tamunya bingung, ngambil cutik begitu, setelah itu ada api, sapu tangannya dimasukkan ke api. Tamu mikir, ini pembantunya gila apa stres nih? Suruh bersihkan sapu tangan kok malah dilempar ke dalam api. Gak lama diambil, sapu tangannya utuh, kotorannya yang di sapu tangan itu hilang. Tamunya tambah kaget. Apa kata Anas bin Malik? Tahu nggak kenapa ini? Nggak tahu. Ini sapu tangan dulu yang dipakai sama Nabi Muhammad. Dibakar api nggak bisa. Nah, ini khususnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah kalau kulo kali jenengan, sarung udah kita pakai 10 tahun, kena api tetap kobong. Lebih cepat malahan mungkin daripada yang baru. Iya, bau soalnya sarungnya. Itu khususnya. Ada sirah sejarah Nabi Muhammad. Nah ini kalau kita pelajari, kita nanti bisa cinta sama Nabi Muhammad. Terus ada lagi mahabbah. Mahabbah itu ada usaha untuk mencintai Nabi. Mahalul qiyam itu saat kita mengekspresikan cinta sama Nabi. Makanya kalau mahalul qiyam jangan ngelamun. Mahalul qiyam ya Nabi salam alaika meneng kabeh. Yang qasidah cuma yang ya Nabi salam. Yang keras alaika alaika. Tadi kiamnya gini apa enggak? Banyak yang belum ikut Qiyam itu zikir, ngucapin salam sama Kanjeng. Nih kalau makhluk yang tadi kayak gitu tadi semangat sholawatnya, semangat salamnya sama Kanjeng Nabi, langit itu malaikat geger semuanya. Ada apa ini? Apa yang mengguncang langit? Oh ternyata warga Tobratan sholawatan. Malaikat rahmat turun, Israel nggak ikut tapi. Malaikat rahmat yang turun semuanya. Jadi sholawat itu letaknya waktu makhluk qiyam itu kita mengucapkan salam sama Kanjeng Nabi. Setelah itu menghadirkan Rasulullah. Ya Rasulullahi ahlan. Ya Rasulullah ahlan, selamat datang. Bika in Nabi, karena saat bika denganmu ditunjuk Nabi Muhammad, denganmu ya Rasulullah, kita ini jadi orang yang beruntung. Ucap lagi ya Nabi salam, ya Rasulullah keselamatan atasmu. Seakan-akan Rasul itu di hadapan kita. Ini menimbulkan cinta. Ini akan menimbulkan cinta. Nih, gini. Nikmat terbesar itu jadi umat Nabi Muhammad. Nikmat terbesar jadi umat Nabi. Selain nikmat Islam, nikmat iman ya. Nikmatnya tangan yang paling besar itu ketika berjabat tangan dengan Nabi Muhammad. Nikmatnya mata yang paling besar itu ketika kita bisa memandang wajah Nabi Muhammad. Nikmatnya hidung yang paling besar ketika bisa mencium aroma wangi Nabi Muhammad. Nikmatnya telinga yang paling besar
ketika mendengarkan suara Nabi Muhammad. Dan nikmatnya hati yang paling besar itu ketika bisa mencintai Nabi Muhammad. Makanya orang yang mencintai Nabi kadang-kadang gak masuk akal. Memang orang cinta itu pasti kehilangan akal kok. Ya orang cinta datang majelis selawat mesti lihat jam, bubare kapan? Ini belum cinta namanya ini. Ini namanya belum cinta. Lihat sahabat Nabi, udah kehilangan akal ini. Zaid bin Dathina ditangkap sama orang kafir, disiksa, dimutilasi. Sekarat udah nih, udah sekarat. Didatengin. Zaid, saya sumpah kamu ya, demi Allah, jawab jujur. Kamu ini sekarang tinggal saya bunuh nih, kamu nih tinggal saya bunuh. Tapi kamu sekarang saya lepaskan. Duduk pulang sama istri kamu, anak kamu. Sebagai gantinya Muhammad bawa ke sini, kita akan penggal lehernya. Gimana? Setuju nggak? Apa jawabnya Zaid bin Dathina? Disebutkan nama Nabi Muhammad, udah sekarat, bangun lagi. Demi Allah, kok jangankan aku pulang, Nabi Muhammad dibawa ke sini untuk dipenggal lehernya. Sekarang ini kamu tawarin pulang, duduk aku sama istriku sama anakku, sedangkan Nabi Muhammad di rumahnya tertusuk duri, aku nggak rela, aku milih mati demi satu duri yang menusuk Nabi Muhammad. Kehilangan akal udah nih. Kalau orang nggak paham, nggak masuk akal, tapi terjadi riwayat hadis sahih. Kenapa? Karena udah merasakan yang namanya cinta. Tadi ada tari sufi tadi ya, tari sufi. Orang kan bingung, itu dalilnya mana? Dalilnya ada. Ja'far bin Abu Thalib, sepupunya Nabi berarti, saudaranya Ali bin Abi Thalib. Sama Nabi dikatakan apa? Asbahta khalqi wa khuluqi. Kamu ini Ja'far mirip mukamu, mirip muka. Fisikmu mirip fisikku, akhlakmu mirip akhlakku. Dipuji sama Nabi, senang, itu joget di depan Nabi, gak ditegur sama Nabi Muhammad. Dibiarkan sama Nabi. Kenapa? Inilah jogetannya orang yang cinta dengan Nabi Muhammad. Orang cinta itu kehilangan akal. Kehilangan akal. Ini kan generasi sahabat. Nih saya kasih cerita generasi yang barusan ada. Saya dengar ini cerita dari Syekh Aun Al-Qudumi, ulama dari Yordania. Beliau cerita, didatengin sama satu orang bapak. Bapak ini datang itu sama sedih, tapi sedihnya itu terharu bahagia begitu. Kenapa? Punya anak. Ketika mau lulusan, jadi anaknya tuh SD mau naik ke SMP begitu ya. Lulusan begitu, malam pesta kelulusan, anak itu nyendiri di pojok rumah nulis sesuatu. Tapi khusyuk begitu. Dibiarin sama bapaknya sama ibunya. Anaknya tidur. Selesai dilihatnya ditulis apa? Undangan pesta kelulusan untuk Rasulullah. Ya Rasulullah, engkau adalah manusia paling berharga dalam hidupku. Sedangkan besok adalah pesta kelulusanku. Aku harap engkau sudi untuk menghadirinya. Anak kecil mencintai itu udah gak pakai akal. Dan apakah Rasulullah terus gak akan hadir? Rasulullah pasti akan hadir. Secara rohani, makna pasti akan hadir. Tapi kita lihat gimana anak itu bisa menemukan cintanya sama Rasulullah, sedangkan dia masih kecil. Kita akal sempurna, dewasa sudah, nyari cara cinta Nabi nggak ketemu, atau kadang nggak pernah cari cara biar cinta sama Nabi. Kayaknya biar cinta sama Rasulullah itu sering baca salawat. Salawat itu yang banyak, tapi kalau bisa ada satu waktu khusus, sepi, nggak ada orang, ngadep kiblat, pakaian suci, tempatnya suci, di situ kita selawat kepada Nabi Muhammad, pejamkan mata, bayangkan di depan kita ada Rasulullah. Nanti lama-lama akan timbul cinta. Selawat itu kunci berkah yang luar biasa. Selawat itu kalau dibaca datang selawatnya Allah untuk kita. Selawatnya Allah datang untuk kita, liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Selawatnya Allah ini akan mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Kesusahan hidup itu kegelapan. Cahayanya akan datang ketika kita membaca selawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jenengan mau saya kasih amalan, mau enggak? Ini kalau jenengan ngamalkan,
Niki nek jenengan ngamalke niki sesuk mboten cah nyambut gawe berase mara dhewe. Wis. Pengen? Catat ya. Cuma sekali, ndak akan diulangi. Catat ya. Betul? Sudah. Sholawat sama Kanjeng Nabi 1000 kali tanpa nafas. Insya Allah besok mboten sah nyambut gawe. Engko lak berase mara. Bukan cuma beras ada, karangan bunga, tamu nggih kathah insyaallah nggih. Bener apa salah? Benar, silahkan ngamalkan. Saya ijazahkan ini udah. Saya pernah ceramah begini, turun panggung dibisiki sama kiainya. Manu lagi 300 wis mati gitu. Sholawat sama Nabi Muhammad itu ada sumber barokah. Yang ketiga ngikuti Nabi Muhammad. Ikuti sunnah Nabi. Caranya simpel aja. Buat program. Minggu ini saya mau mengamalkan satu sunnah. Minggu ini saya mau mengamalkan satu sunnah. Apa? Duha. 1 minggu duha jangan ditinggal. Minggu berikutnya ngamalkan satu sunnah lagi. Apa? Sunnah mesem. Mesem itu sunnah. Tapi jangan sama istrinya orang. Fitnah itu bukan sunnah lagi. Ini sunnah mesem. Amalkan. Tidak ketemu siapapun juga kecuali kita mesem terus. Tapi jangan di depan katanya mesem-mesem dewe. Bojone ningali oh setan iki kata iki. Jadi selalu itu sunnah Nabi Muhammad. Minggu berikutnya amalkan sunnah lagi. Salat sunnah fajar jangan ditinggal. Minggu berikutnya amalkan sunnah lagi, yaitu mungkin sunnah jamaah di masjid dan lain sebagainya. Jadi setiap 1 minggu kita tambah mengamalkan tidaklah berlalu 1 hari kecuali kita semakin dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang terakhir, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, majlis ini tentu ada sebabnya, ada perantaranya. Sebabnya ada perantaranya. Maka kita doakan siapapun yang menjadi perantara sebab adanya majlis ini, yang berjuang untuk majlis ini, yang mengorbankan hartanya, tenaganya, pikirannya, waktunya untuk majlis di malam hari ini, sehingga kita bisa merasakan kenikmatan bersolawat. Semoga Allah balas kebaikannya dengan sebaik-baiknya, sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya, dan semoga hajat-hajatnya semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan hanya Allah lah yang bisa membayar betapa besar jasanya, karena jasanya beliau-beliau yang mengorbankan semuanya tadi. Kita semua malam hari ini bisa nikmat mendengarkan sholawat, mendengarkan qasidah, mendengarkan pujian kepada Nabi Muhammad. Dan semoga hadiah kita malam hari ini dan hadiahnya orang yang berjuang untuk majlis ini, bulan ini bulan Maulid, semoga tidak keluar bulan Maulid kecuali kita sudah mimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وحين برز صلى الله عليه وسلم من بدن أمه برز رافعا طرفه إلى السماء موميا بذلك الرفيع أن له شرفا على مجده وسماء. وكان وقت مولدي سودي الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين صلى الله وموضع ولادته وقبره بالحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مكحولا مقطوعا سرا صلى الله عليه وولد ذلك الشرف عند الله عز القدرة. ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب صلى الله عليه وسلم. ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أم الشفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يديها فاستهل فسمعت قائلا يقول
رحمك الله أو رحمك ربك. قالت الشفاء ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض قصور الروم. قالت ثم ألبست وضجعت فلن أنشد أن غشتني ظلمة ورعب وقشريرة عن يميني صلى الله عليه. فسمعت قائلا يقول أين ذهبت من قيل المغرب وأسفر ذلك عني ثم عودنا الرب والظلمة والقشعريرة عن يساري. فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المشرق. قالت فلم يزل الحديث بابني على بال حتى بعثه الله فكنت من أول الناس إسلاما. وقد ترجم لسنة من عظيم المعجزات وباين الآيات البينات بما يقضي بعظيم الشرف عند مولاه وأن عين عنايته في كل حين ترعاه وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا. أوصاهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا. صلى الله عليه. والخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزم إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة. صلى الله عليه. وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاق الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية. صلى الله عليه. ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. وهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية. وما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود. أجملت في وصف الحبيب وشأنه وله العلا في مجده ومكانه. أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السها بعنانه. وقد انبسط القلم في تدوين ما فاد العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. وحسن مني أن أمسك أعنة الأقلام في هذا المقام واقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم.
سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين
الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولما نظم الفكر من درر الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متواصلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم على سيفي مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحت الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحافظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأفخر في كل موطن قرب ومظهر قاسم امدادك في عبادك وساكت إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرتك اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جهاد النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركتنا وسكنتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين اللهم إن لنا أطمئن في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك ما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووله وظاهره عم بركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمؤمنين في جميع الجهاد وأدم راية الدين القائم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وصورة فاكشف اللهم كربة المكروبين وقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكف شر المعتدين والظالمين وابسط العدل دولة الحق في جميع النواهي والأقطار وأيدهم بطائر من عندك نصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحرص
في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الهرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بدقة صدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام الأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه من إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. يا رب تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام وكرم الأرواح منا لقاء خير الأنام وابدل المختار عنا من صلاة وسلام alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah, dengan berakhirnya doa maulid tadi maka berakhir pula acara ini. Semoga insyaallah bisa terulang lagi di tahun-tahun yang akan datang. Permohonan dari panitia diharapkan untuk semua munsyid agar bisa naik ke panggung. Setelah itu kita akan foto bersama. Maka peristiwa yang langka ini harus diabadikan dan terjadinya di Majlis Al-Ukhuwah. Shallallahu ala Nabi Muhammad.